Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami agar iman serta karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tema renungan saat ini adalah rancangan Tuhan selalu baik. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seseorang bercerita mengenai seorang janda tua yang bernama Ibu Horton, yang suaminya meninggal dunia dan meninggalkan dia dalam kemiskinan. Karena tidak sanggup membayar pengeluaran yang besar untuk memelihara rumahnya, Ibu Horton minta didoakan agar ia mendapatkan mukjizat untuk bisa memelihara rumah tersebut, termasuk benda-benda kepunyaannya yang ia sayangi. Beberapa bulan kemudian ia menulis surat, "Saya berdoa, tetapi tidak ada satupun yang terjadi. Rumahnya akan dilelang minggu berikutnya." Ibu Horton menjadi patah semangat. Selama beberapa hari berikutnya, Ibu Horton membereskan rumahnya dengan berlinang air mata, memilah-milah dan membuang benda-benda yang terkumpul selama bertahun-tahun. Di kamar loteng, ia menemukan kumpulan perangko tua yang menjadi milik keluarga suaminya. Selama bertahun-tahun, ia hampir membuang koleksi tersebut di tempat sampah. Tetapi entah bagaimana, ia menyimpannya kembali. Setahun berlalu dan ia pun memikirkan mengenai perangko itu lagi. Rumahnya sudah dijual. Ia menjadi tawar hati. Doanya tidak terjawab. Kemudian suatu hari, secara kebetulan, ia membaca daftar nilai dari perangko kuno di sebuah surat kabar. Ibu Horton secara khusus mengunjungi seorang pengumpul perangko sambil membawa koleksi tua perangkonya. Dan ketika ia meninggalkan kantor tersebut, Ibu Horton seperti orang kebingungan karena di dalam dompetnya terdapat cek senilai hampir $11.000. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, rumah tua yang besar itu terlalu besar untuk ditempati oleh seorang wanita tua sendirian seperti Ibu Horton. Ia tidak membutuhkan semua ruangan tersebut. Sekarang ia baru menyadarinya. Ia hanya membutuhkan ruangan kecil dengan sejumlah uang yang cukup di bank untuk pengeluarannya. Itulah yang diberikan oleh Tuhan sebagai jawaban atas doa yang tidak terjawab. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, rancangan dan jalan Tuhan itu melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Itu sebabnya diperlukan iman untuk mempercayai bahwa kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Berdoalah, karena yang terbaik sedang datang dalam hidup kita.
dan bersyukurlah karena jawaban Tuhan lebih bijak dari doa-doa kita. Marilah kita bangun karakter untuk mempercayai kuasa doa, karena Tuhan akan selalu menjawab doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena rancangan-Mu lebih indah dari rencana kami. Kini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan terjadilah pada kami menurut kehendak-Mu ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan hadir untuk menyembuhkannya. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami alaskan seluruh doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.